Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Seperti biasa, gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap diberi kesehatan ya. Untuk konten kali ini masih manghal untuk bulan Juni 2025 ya. Seperti biasa juga nanti dari beberapa judul nanti yang saya tampilkan nanti mungkin ada bisa jadi rekomendasi ke teman-teman untuk teman beli dan koreksi ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pertama dari ini ada 3 ya, dari penerbit Alex, PGI sama MNC ya. Ini pertama dari Alex dulu ya, seperti biasa ya. Jadi yang MNC dan PGI kita geser dulu. Ini dia yang dari Alex, ada cukup banyak yang ini dari Alex-nya. Pertama ada ini, 2 judul, Tell Me Other Story yang Seven sama yang Tantannya. Ini sebenarnya cetak ulang karena dulu udah pernah dirilis sama Alex, cuman dalam bentuk kertas newspaper ya, jadi ini dicetak ulang dalam bentuk book paper ya. Kalau ukurannya masih sama sih kayak komik lama ya. Ini saya beli karena saya termasuk fansnya Cowboy, jadi ini cocok untuk saya beli untuk sebagai kita bilang lah tambahan kita ya, atau suplemennya ya. Oke, berikutnya itu Subato yang volume 13 ya. Ini terakhir volume 14 yang cetak ulangnya udah terbit juga, cuman saya belum beli ya, mungkin nanti bulan 7 ini ya. Yang volume 16 nggak tahu kapan bisa rilis lagi di Indonesia, karena terakhir kalau nggak salah volume 15 sekitar hampir 2 tahun lalu kalau nggak salah yang terakhir yang volume 15 ya. Oke, berikutnya komik Shoujo no Saki yang volume 9 dan 10. Ini termasuk komik yang favorit saya, yang sering saya baca waktu senggangnya, karena ceritanya cukup ringan dan cukup lucu ya. Terakhir volume 10 yang ini cetak ulangnya. Kalau yang volume 11 cetak ulangnya nggak tahu kapan. Yang volume terakhir pun yang volume 15 kalau nggak salah ya. Jadi 16 entah kapan mau terbit lagi, ya tunggu aja ya. Oke, berikutnya Gakura Bachi yang volume 2 ya. Yang terakhir ini ya, volume 2 ya. Kalau bulan yang volume 3 mungkin di bulan 8 ya, karena kalau nggak salah di IG-nya kemarin jadwal rilis komik di bulan 7 yang volume 3 ini nggak ada. Ini termasuk komik genre shonen favorit saya sekarang juga ya, Gakura Bachi ya. Oke, berikutnya Dr. Stone yang volume 14. Ini juga belakangan ini cukup lancar, mudah-mudahan bisa tetap lancar ya sampai tamatnya. Ini tamatnya nanti di volume 27 ya, mungkin sekitar, kalau lancar mungkin sekitar tahun atau setengah lagi bisa tamat ya yang Dr. Stone ini ya. Oke, berikutnya ada Missing Sakura Family yang volume 17 dan 18 ya. Ini saya agak lupa ceritanya karena terakhir saya baca yang volume 4 ya. Kalau yang sampai sekarang terakhir rilis volume 10 kalau nggak salah. Ini cukup ketinggalan 2 volume saya. Cuman kalau dari yang saya baca ya ketinggalan banyak, karena terakhir saya baca di volume 4 ya. Oke, berikutnya Sakamoto Days yang volume 15 ya. Ini termasuk judul yang saya bilang lancar lah di rilis sama Alex ya. Kalau nggak salah terakhir volume 16 udah di bulan 7 kalau nggak salah. Jadi cukup kencang yang Sakamoto Days ini ya. Berikutnya Yomini Sugai volume 5. Ini juga lancar lah, karena kalau nggak salah volume 6 juga mau rilis di bulan 7 nanti ya. Ini termasuk cukup seru ceritanya, apalagi dari Hiromu Arakawa yang dulu karyanya Full Metal Alchemist ya, yang termasuk favorit saya dulu yang Full Metal itu, makanya saya beli ini karena ceritanya mungkin hampir mirip ya. Oke, berikutnya ada Kata-Kata Kirma Aneh volume 2. Ini juga komik misteri favorit saya sekarang ini ya. Ini kalau nggak salah cukup pendek sih katanya. Kalau nggak salah di Jepangnya sampai volume 5 ya, jadi sekitar 3 volume lagi tamat ya. Jadi ya ini pun belum saya baca yang volume 2 nya. Ini terakhir saya baca volume 1 ya, cukup seru, jadi nggak sabar juga sih untuk baca yang ini, yang volume 2 ini ya. Oke, berikutnya
Naruto Bind Up Edition yang volume 19 ini juga lancar ya. Volume 20 udah terbit kalau nggak salah di bulan 7 ini. Jadi saya nanti mungkin saya beli untuk bulan 7 nanti yang volume 20 nya. Cukup lancar ini yang Naruto yang Bind Up Edition ya. Oke, selanjutnya ini dari level ya. Yang pertama ada Happiness yang volume 7 ya. Ini lancar sih. Kalau volume 8 nya kalau nggak salah bulan 8 juga, bulan 7 ini juga mau terbit. Jadi sekitar 2 volume lagi ya, volume 9 sama 10 ya. Jadi tahun ini kayaknya tamat ini yang Happiness ini. Mudah-mudahan lah bisa tamat. Termasuk juga nanti yang Kembang Jahanam, mudah-mudahan bisa tamat di tahun ini juga. Karena itu juga belakangan ini cukup lancar juga terbitnya ya. Berikutnya judul baru saya ambil, sebenarnya judul lama cuma baru sekarang saya ambil yang ini, The Tale of Dororo dan Hyakimaru ya. Ini karangannya Osamu Tezuka ya, cuman di apa namanya, di remake ya sama Satoshi Shiki ya. Jadi ada penambahan ceritanya, beda dengan yang versi dulunya ya. Ini saya beli karena cukup tertarik sih saya tentang samurai seperti ini ya. Ini volume 2 dan 3 udah saya baca, ini belum saya baca. Sebenarnya udah baca dulu, karena kemarin saya yang volume 1-nya baca di tempat kakak saya. Jadi makanya ini masih disegel, belum saya buka yang volume 1-nya karena saya udah baca ya. Jadi saya langsung baca lanjutan yang volume 2 dan volume 3. Mudah-mudahan lancar ini, karena kalau salah pendek. Di Jepang sana udah masuk terakhir ya, di volume 11 atau 12 ya. Jadi sepertinya udah mau tamat juga ini yang Dororo ini ya. Oke, berikutnya JoJo's Bizarre Adventure yang volume 15 ya. Ini juga udah lancar, mudah-mudahan bisa tamat yang 43 tahun ini. Sisa 2 volume lagi, volume 16 dan 17 ya. Jadi nanti bisa lanjut ke arc selanjutnya yang yang kelima, yang keempat itu ya, Diamond is Unbreakable atau apa lupa saya, yang chapter 4-nya ya. Oke teman-teman, itu yang dari dari Alex ya. Mungkin lanjutnya dari MNC sama Akase ya. Ini dia. Pertama ada komik cerita ulang Haikyuu yang volume 3. Ini kemarin sebenarnya gimana kita bilangnya, banyak masalah sebenarnya yang ini cetak ulang ini. Karena kemarin udah baca, saya lihat di Twitter atau di YouTube-nya teman-teman, ini banyak yang terpotong-potong lah, nggak bagus marginnya. Cuman mau gimana lagi, karena saya udah kadung beli dan saya sebenarnya pengen koleksi ya dari dulu. Cuman kemarin yang newspaper itu udah langka, terus harganya mahal, terus kepanjangan, makanya saya putuskan ambil yang cetak ulangnya. Cuman ya seperti inilah, banyak masalahnya, banyak yang katanya margin terpotongnya. Mudah-mudahan di volume 4-nya bisa diperbaiki ya. Ini juga lancar ya, karena dia per bulan dia rilisnya per volumenya. Oke, berikutnya ini ada, saya bilang sih ini dongeng cerita bergambar ya, kayak komik-komik judul yang dongeng bergambar ya untuk anak-anak ya. Cuman ini ya horor sih. Sebenarnya yang itu Junji sini cuman bagian ilustrasi ya. Kalau ceritanya ini si Ronari Soshichi ya. Jadi ini cukup tipis, cuman 40 halaman. Seperti ini teman isinya. Cerita bergambar. Cuman dia kertasnya sih bagus sih, kertasnya ini paper ya. Kalau kalau mungkin nggak semua tidak untuk semua orang, cuman karena saya termasuk penggemarnya Junji Ito, jadi ya kemarin saya beli ya. Ukurannya cukup besar, cukup lebar dan panjang, cuman ya tipis ya. Harganya pun cukup mahal sih, 75.000 ya. Ini 75.000, sorry agak blur. Cuman ya itu gambar berwarna ya. Oke, berikutnya Boichi. Yang ini tadi masuk MNC ya, nggak masuk Akase ya. Jadi nggak tahu, harusnya ini masuk Akase, cuman ini dimasukkan di MNC dia, yang walaupun ceritanya agak horor ya. Oke, berikutnya ini ada Bocchi The Rock yang volume 5 ya.
Ini juga lancar nggak lancar, terakhir volume 6 udah rilis, cuman saya belum beli ya. Ini juga sama seperti komik Nosaki tadi, komik Yonkoma ya, atau yang 4 panel, cukup tipis ini. Biasanya ada halaman warnanya, ada bonus stikernya biasanya ini. Jadi ini kelihatan sih teman-teman ya, bonus stikernya, cuman dia agak melekuk dia. Oke, berikutnya ada dari Tatsuki Fujimoto yang ini, yang apa judulnya ini, 1721. Ini kumpulan cerita pendek dari pengarang Tatsuki Fujimoto ya. Ceritanya sih ada 4 cerita dan cukup unik ceritanya ya, ciri khasnya si Tatsuki ya. Mudah-mudahan yang one shot yang kumpulan ceritanya yang selanjutnya, yang kalau nggak salah yang judulnya yang 2226 bisa rilis juga di Indonesia ya. Oke, berikutnya ini judul baru saya ambil, Shin Max Rider yang Soccer Side volume 1 ya. Ini saya beli karena saya termasuk penggemar Kamen Rider, dan tapi Kamen Rider zaman Showa ya, jadi yang tahun 90-an ke bawah ya. Kebetulan kemarin saya ada nonton yang live actionnya, yang Shin Max Rider yang rilis sekitar tahun 2023 kalau nggak salah ya. Makanya saya putuskan beli ini ya. Kalau nggak salah dia pun ceritanya prequel dari filmnya itu. Jadi teman-teman kalau belum nonton filmnya nggak apa-apa, masih bisa baca ini karena dia filmnya itu setelah komik ini ya. Jadi nggak terlalu mengganggu kesan membaca teman-teman nanti, kalau walaupun teman-teman sudah menonton filmnya ya, atau belum menonton juga. Oke, berikutnya Detektif Disney yang volume 3 dan 4. Ini juga termasuk detektif komedi favorit saya. Sering saya baca di waktu senggang ya, karena ceritanya cukup kocak, dan per volume dia biasanya ada karakter tambahannya, ada karakter baru ya. Seperti nanti ada di sejauh ini saya lupa namanya, jadi karakter baru di volume ini. Yang terakhir ini ya, volume 4 yang terakhir ya, di rilis di Indonesia ya. Oke, berikutnya one shot dari Inyo Asano yang bikin Solanin kemarin ya. Ini di Heroes. Ini saya beli karena ya cuma one shot, jadi apa salahnya dibeli ya. Terus gambarnya pun sepertinya bagus. Banyak yang bilang ceritanya cukup berat ya. Saya lihat di grup atau di YouTube ya, cuman nanti saya coba baca sih. Saya belum baca sih ini. Cuman katanya ya bagus sih ceritanya. Sorry ya, agak-agak ngedrak gitu ya kata kameranya, kenapa ini. Oke teman-teman, terakhir dari PGE ya, ada ini. Pertama ini dulu yang judul baru saya ambil, Gajah Kuta. Ini saya beli karena katanya ceritanya bagus, dan saya sudah baca dan memang bagus, gambarnya pun bagus, makanya saya putuskan koleksi ya. Tipikal shonen, cuman shonennya yang agak lain lah, cuman ya cukup seru juga ceritanya ini ya. Berikutnya Goku Raikuga yang volume 2. Ini gak usah saya kasih tahu lagi lah, teman-teman mungkin banyak yang tahu. Yang saya suka dari ini komik ini sih gambarnya. Ceritanya sebenarnya bagus, cuman ya standar lah, cuman kenapa artnya bagus ini yang Goku Raikuga ya. Terakhir volume 2 ya, yang rilis di Indonesia. Berikutnya Blue Period yang volume 3. Seperti biasa ini favorit saya di luar genre-genre yang biasanya ya, karena ini genrenya cukup unik tentang seni gitu ya, jadi ya cukup seru untuk dibaca. Terakhir volume 3 ini. Berikutnya yang paling lancar, Windbreaker volume 11. Ini juga makin seru ceritanya ya. Terakhir kalau usah volume 12 sih udah terbit di bulan Juli ya, mungkin nanti saya beli di bulan Juli nanti ya. Cuman kenapa sekarang dia nggak per 2 volume lagi ya, jadi sekarang 1 volume per bulan sekarang, nggak seperti sebelumnya ya, 2 volume per bulan ya. Oke, berikutnya Shangri-La Frontier volume 4. Ini juga favorit saya ya. Entah kenapa yang dari PG ini banyak favorit saya ya. Ini juga favorit saya ini. Cerita shonen cuman tentang game ya. Gambarnya pun bagus ini. Udah pernah saya review. Makanya jadi masih favorit saya ya. Jadi kenapa banyak favorit saya itu sekarang dari PG banyakan.
Yang terakhir ini juga favorit saya juga Versus. Ini saya dikasih dua sampul dari 7 buku ya. Kalau nggak teman-teman kemarin lihat berita ya, Versus ini ada bermasalah yang volume 2 di covernya. Harusnya yang ini aslinya ada tulisannya ya. Jadi yang sebelumnya dia seperti ini, polos, salah cetak gitu ya. Ini harusnya ada judulnya, ini nggak ada. Cuman kenapa kemarin saya beli di 7 buku, saya dikasih bonusnya ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, untuk koleksi jarang-jarang kan dapat judul yang komik yang salah cetak seperti ini. Jadi untuk saya simpan nanti, saya mungkin nanti jadi sampul utamanya nanti. Oke, terakhir ini volume 3 ya. Ini juga seru ceritanya ya. Mudah-mudahan bisa lancar di rilis Indonesia ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya tampilkan untuk haul di bulan Juni ini ya. Seperti tadi saya bilang di awal, mudah-mudahan ada beberapa judul jadi rekomendasi teman-teman untuk teman beli di marketplace favorit teman-teman ya. Oke, akhir kata saya minta maaf kalau ada salah penyampaian tadi ya. Kalau ada pun sesuatu teman-teman yang pengen sampaikan, bisa sampaikan di kolom komentar ya. Akhir kata juga saya ucapkan terima kasih, dan teman-teman tetap diberi kesehatan selalu ya. Oke, terima kasih.